down, yeah. I've been feeling so, I've been Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juan Edward Tandungan dengan NIM 220901501097 dari kelas G Prodi 1 Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai materi yaitu pengaturan dalam manajemen pada mata kuliah pengantar manajemen yang diampu oleh Ibu Nur Aisyah, SPD, MPD. Pada materi ini, saya akan membawakan 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian pengaturan manajemen. Yang kedua, manajemen dalam perusahaan atau pengaturan dalam perusahaan. Yang ketiga, peraturan dalam manajemen agar efektif. Yang keempat, manfaat adanya peraturan dalam manajemen perusahaan. Langsung saja pada poin pertama yaitu pengertian pengaturan manajemen. Nah, manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Di sini diartikan mengatur, maka timbul beberapa pertanyaan bagi kita. Yang pertama, apa yang diatur? Nah, dalam manajemen terdapat 6 unsur manajemen. Yang pertama, man, yaitu tenaga kerja manusia. Yang kedua, money, yaitu uang yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, methods, yaitu cara kerja atau sistem kerja yang digunakan untuk mencapai tujuan. Yang keempat, materials, yaitu bahan-bahan yang diperlukan. Yang kelima, machines, yaitu alat-alat atau mesin-mesin yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, yaitu market, atau pasar, atau pemasaran sebagai tempat untuk memperjualbelikan hasil produksi. Yang kedua, yaitu kenapa harus diatur. 6M harus diatur supaya lebih berdaya guna, terintegrasi, dan terkoordinasi dalam mencapai tujuan yang optimal. Yang ketiga, siapa yang mengatur? Pemimpin organisasi mengatur 6M, baik secara interaktif maupun persuasif, sehingga semua proses manajemen tertuju dan terarah kepada tujuan yang diinginkannya. Yang keempat, bagaimana mengaturnya? 6M diatur melalui proses dari urutan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Yang kelima, di mana harus diatur. Organisasi merupakan alat untuk mengatur 6M dan semua aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan. Poin yang kedua yaitu manajemen dalam perusahaan atau pengaturan dalam perusahaan. Semua perusahaan mempunyai tujuannya masing-masing, dan manajemen di sini berperan sebagai pengatur dalam menjalankan perusahaan tersebut, agar perusahaan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi sama halnya jika kita sebut pengaturan dalam perusahaan. Setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan atau barang, baik nasional maupun multinasional, dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan, pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian peraturan perusahaan berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu Undang-Undang Ketenagakerjaan, adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Peraturan perusahaan disusun oleh pengusaha dan menjadi tanggung jawab dari pengusaha yang bersangkutan. Penyusunan peraturan perusahaan dilakukan dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja atau buruh di perusahaan yang bersangkutan. Peraturan dalam manajemen perusahaan bertujuan untuk menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban pekerja, serta antara kewenangan dan kewajiban pengusaha, memberikan pedoman bagi pengusaha dan pekerja untuk melaksanakan tugas kewajibannya masing-masing, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, aman, dan dinamis antara pekerja dan pengusaha,
dalam usaha bersama memajukan dan menjamin kelangsungan perusahaan, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Menurut pasal 111 Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan sekurang-kurangnya memuat: yang pertama, hak dan kewajiban pengusaha; yang kedua, hak dan kewajiban pekerja atau buruh; yang ketiga, syarat kerja; yang keempat, tata tertib perusahaan; dan yang kelima, jangka waktu berlakunya peraturan perusahaan. Poin yang ketiga yaitu peraturan dalam manajemen agar efektif. Di sini terdapat 10 agar peraturan dalam manajemen itu boleh efektif. Yang pertama yaitu konsisten. Kita harus memberikan pengakuan jika karyawan menunjukkan prestasi, memberikan teguran saat ada kesalahan, dan memperlakukan setiap anggota tim secara adil. Yang kedua, fokus pada kejelasan, ketetapan, dan ketelitian dalam berkomunikasi. Saat memberikan instruksi atau berbicara, pastikan untuk menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan benar. Ini berlaku dalam media komunikasi apapun, baik disampaikan secara langsung maupun media online. Yang ketiga, menetapkan tujuan kerja sebagai tim. Kita memberikan dorongan pada tim untuk fokus pada tujuan, sehingga menginspirasi mereka untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan. Yang keempat, memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Ketika anggota tim kita menunjukkan prestasi, berikan penghargaan. Contohnya seperti dengan bonus trofi, atau hanya sekedar ucapan selamat kepada rekan-rekannya. Hal ini akan membuat karyawan kita merasa dihargai dan memotivasi rekan-rekan yang lainnya. Yang kelima, menjadi panutan. Sebagai seorang pemimpin, sikap dan perilaku kita hendaknya harus bisa dijadikan sebagai panutan. Maka dari itu, berusahalah untuk menjadi panutan yang ideal di hadapan tim Anda. Yang keenam yaitu jangan pernah menyamaratakan anggota tim. Jangan pernah menggunakan metode atau pendekatan yang sama dalam memberikan motivasi atau dorongan kepada setiap individu, karena setiap individu mempunyai sifat yang berbeda. Maka dari itu, fokus pada individu dan buatlah pendekatan yang sesuai untuk masing-masing individu. Yang ketujuh yaitu bersikap transparan. Sikap keterbukaan atau transparansi menunjukkan integritas Anda selaku seorang pemimpin dan membangun kepercayaan dalam tim Anda. Yang kedelapan, mendukung opini atau ide. Jangan pernah memandang sebelah mata jika anggota tim Anda yang menyuarakan. Merendahkan opini atau ide seseorang hanya akan menimbulkan keengganan mereka untuk memberikan ide-ide segar. Yang kesembilan, membantu tim untuk menikmati pekerjaannya. Suasana kerja yang menyenangkan akan membuat tim Anda menikmati pekerjaan yang dilakukan. Sebagai contoh yaitu dengan cara mengobrol ataupun bisa makan siang bersama. Yang kesepuluh, mendengar dan bertanya. Jika salah satu anggota tim Anda tidak setuju dengan gaya manajemen Anda atau tidak sepaham dengan arah perusahaan, jangan bersikap cuek atau membenci orang tersebut. Bertanyalah pada seluruh anggota tim Anda, bagaimana menurutmu mengenai hal ini? Apa yang kamu rasakan tentang ini? Dengarkan apa yang mereka utarakan. Poin yang keempat yaitu manfaat adanya peraturan dalam manajemen perusahaan. Di sini terdapat 8 manfaat peraturan manajemen. Yang pertama yaitu memungkinkan perusahaan bisa berkembang lebih dinamis. Yang kedua, penciptaan dan pengelolaan kebijakan perusahaan yang efektif. Yang ketiga, peningkatan kualitas dan efektivitas melalui aplikasi yang lebih konsisten, akurat, dan tepat waktu kebijakan perusahaan di seluruh organisasi. Yang keempat, peluang untuk menetapkan proses formal dan berkelanjutan atas kebijakan perusahaan dan perbaikan. Yang kelima, menciptakan suasana kerja yang lebih baik. Yang keenam, membangun hubungan baik perusahaan dengan karyawan dan juga karyawan satu dengan karyawan lainnya. Yang ketujuh, menciptakan keadilan dalam perusahaan. Yang kedelapan, membangun loyalitas karyawan. Berdasarkan materi yang telah saya utarakan tadi, saya dapat menarik kesimpulan, yaitu setiap perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan jasa dan atau barang baik nasional maupun multinasional dalam menjalankan manajemen dan operasionalnya sehari-hari yang berkaitan dengan ketenagakerjaan pastinya membutuhkan suatu peraturan perusahaan yang berlaku dan dipatuhi oleh seluruh karyawan.
agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aturan memberikan kita banyak ruang untuk mengembangkan diri sehingga kita memiliki brand, kepemimpinan, dan manajemen sendiri. Aturan-aturan tersebut sebagai pilar dasar kebenaran, pertimbangan, dan nilai-nilai yang menekankan pada peran manajemen daripada perintah yang keras untuk mencapai kesuksesan. Konsisten menerapkan aturan-aturan tersebut akan menyatukan tim kita ke dalam lingkungan kerja yang kondusif. Baik, itulah presentasi materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.